Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimprov hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di sebuah markas militer, suasana terlihat siaga. Para tentara berpatroli dengan waspada. Kemudian, terlihat seorang prajurit memasuki kantor komandannya, melaporkan bahwa situasi di bandara telah berada dalam kendali. Operasi pembajakan pesawat telah berhasil, dan kini pesawat itu sudah berada di jalur penerbangan yang ditentukan. Wajah sang komandan tampak serius. Jelas bahwa ia sedang menyusun rencana selanjutnya. Sementara itu, di dalam pesawat, Yuna duduk tenang sambil mendengarkan musik melalui earphone. Para penumpang lainnya juga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun, Sekjo mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah cukup lama dan tidak terlihat satupun pramugari. Padahal, pesawat ini berukuran besar. Bahkan, saat tombol panggilan ditekan, masih tak ada respon. Meski begitu, Seijo mencoba tetap berpikir positif karena mereka masih berada di udara. Setelah melihat sekeliling, Seijo melirik Jin dan bertanya, apa menurutnya ada sesuatu yang sedang terjadi? Jin mengangguk dan berkata mereka harus mencari tahu. Seijo mengerti dan segera bangkit mengatakan bahwa ia akan memeriksa bagian belakang kabin. Jin mulai berjalan mendekati tirai. Namun belum sempat menyibaknya, seorang pramugari muncul. Dengan ekspresi gugup, ia meminta maaf dan menyampaikan bahwa penumpang tidak diperbolehkan berjalan-jalan saat ini. Ia memohon agar Jin kembali ke tempat duduk. Jin tidak langsung menjawab, matanya justru menatap ke arah belakang, memperhatikan postur tubuh pramugari lain yang terasa tidak biasa. Tak lama kemudian, suara dari pengeras terdengar. Sang pilot mengumumkan bahwa para pramugari akan mengumpulkan seluruh telepon genggam penumpang sesuai dengan peraturan penerbangan. Suasana di kabin mulai kacau. Para penumpang tampak bingung dan gelisah. Pilot kembali bicara, memohon agar para penumpang mematikan ponsel dan menyerahkannya demi keselamatan bersama. Ia berjanji akan mengembalikan semuanya setelah mendarat. Beberapa penumpang yang sudah sering terbang bertanya-tanya sejak kapan aturan itu diterapkan. Namun di tengah tekanan, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Jin masih berdiri, matanya tak lepas dari tirai. Pramugari itu terlihat semakin gugup. Tapi Jin akhirnya berbalik dan melangkah ke tempat duduk. Para pramugari mulai bergerak, mengumpulkan ponsel satu persatu. Saat kembali ke kursinya, pandangan Jin sempat tertuju pada pria yang berdiri di depan tirai belakang. Kemudian, pada Sekju yang juga baru kembali. Yuna yang baru saja melepas earphone-nya bertanya, apakah benar pilot meminta mereka menyerahkan ponsel? Sekju mengiyakan, lalu ia menoleh ke arah Jin. Sekju memberitahu bahwa ia sempat dihentikan ketika mencoba ke bagian belakang. Jin membalas bahwa ia mengalami hal yang sama. Keduanya mulai merasa ada yang tidak beres. Sekju menambahkan bahwa para pramugari terlihat aneh. Meski tersenyum, wajah mereka terlihat tegang. Yuna kebingungan bertanya maksud dari pernyataan itu. Sekju menjelaskan jika maskapai sampai mengambil ponsel penumpang, itu bukan prosedur biasa. Kemungkinan pesawat mereka sudah dibajak. Yuna tampak syok, tak percaya dengan kemungkinan itu. Seijo mencoba menenangkannya, menyembuhkan bahwa itu hanya dugaannya. Jin lalu menambahkan bahwa ada seorang wanita berdiri di depan tirai dan seorang pria di belakang tirai lain. Salah satu dari mereka terlihat meletakkan tangan di belakang tubuh, seolah menyembunyikan sesuatu.
Seijo langsung mengerti arah maksud Jin dan menduga pria itu sedang memegang pistol dan siap menggunakannya kapan saja. Jin mengiyakan, bahkan ia yakin bahwa masih ada pemajak yang lain yang bersembunyi, mungkin lebih dari yang mereka lihat. Seijo mulai panik, bertanya apa yang seharusnya dilakukan. Jika para pembajak bersenjata, mereka tak punya ruang untuk bergerak. Bahkan jika bisa melawan, peluru yang menyasar penumpang atau dinding pesawat bisa berakibat fatal. Suasana kemudian menjadi sunyi. Tiba-tiba, keributan terdengar dari barisan depan. Seorang penumpang menolak menyerahkan ponselnya. Ia bersikeras bahwa cukup dengan mematikan ponsel. Tak perlu dikumpulkan. Pramugari berusaha membujuk, namun gagal. Tiba-tiba, pramugari sekaligus pembajak maju ke arah depan dan tanpa peringatan langsung menghantam wajah penumpang itu dengan tinju, membuatnya pingsan seketika. Ponselnya lalu diambil dan diserahkan ke pramugari pesawat. Kejadian itu membuat seluruh kabin terdiam. Para penumpang tak percaya bahwa seorang pramugari baru saja memukul penumpang. Pembajak wanita itu kemudian masuk ke ruang pramugari dan membuat pengumuman. Mulai saat itu, tidak ada yang boleh beranjak dari tempat duduk. Siapapun yang ingin ke toilet harus mengangkat tangan dan menunggu izin. Satu persatu. Pria di belakang kemudian mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah pramugari lain. Pembajak wanita melanjutkan ancamannya. Jika ada yang melanggar, mereka tak segan menembak. Mereka memiliki cukup banyak sandera untuk dijadikan contoh. Setelah itu, ia keluar dari ruangan sambil membawa SMG di tangannya. Para penumpang membisu dalam ketakutan. Kini mereka benar-benar sadar bahwa pesawat mereka telah dibajak. Di tempat lain, SW dikejutkan dengan laporan mendesak. Jie menerima informasi bahwa pesawat yang membawa Yuna telah dibajak. Ia terkejut dan bertanya untuk memastikan. Ketua tim 2 membenarkannya. Pesawat yang lepas landas dari bandara Incheon itu tiba-tiba menghilang. Dari radar 30 menit setelah keberangkatan. Berdasarkan informasi intelijen, kemungkinan besar pesawat itu telah diambil alih. Jie membeku, tak bisa berkata-kata. Di kantor Presdir, asisten Go menyampaikan laporan bahwa mereka telah menghubungi negara-negara tetangga menggunakan nama resmi Presiden Direktur dan meminta kerjasama dari pihak berwenang. Saat ini, sejumlah tokoh penting sedang mengadakan pertemuan darurat. Mereka langsung bergerak cepat setelah mendapat kabar tersebut. Presdir Shin terlihat muram. Ia bertanya dengan suara pelan, apakah para pembajak memang menargetkan cucunya? Asisten Go mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa kemungkinan itu sangat kecil. Jika hanya ingin menculik Yuna, aksi sebesar ini terlalu berlebihan. Namun, bila para pembajak mengetahui bahwa Yuna berada di dalam pesawat, maka ancamannya bisa meningkat. Raut wajah Presdir tetap tak berubah. Asisten Go berusaha memberi semangat, menyebutkan bahwa masih ada harapan karena Jin dan Seijo berada di sana. Di tengah kepanikan yang melanda para penumpang, para petinggi militer Korea Selatan tengah menggelar rapat darurat. Seorang mayor tampak frustasi. Hingga kini mereka masih belum mengetahui motif pembajakan. Bahkan lokasi pesawat masih belum terlacak. Komandan di ruangan itu menanggapi, menyampaikan bahwa mereka butuh waktu lebih untuk menyaring informasi. Kontak telah dilakukan dengan negara-negara sekutu guna membantu pelacakan. Mereka juga telah mengerahkan semua sumber daya untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang mayor lain menimpali dengan nada sinis. Intinya, mereka masih tidak tahu apa-apa. Komandan itu menjawab dengan sabar bahwa beberapa titik data masih dalam proses analisis. Situasi ini sangat sensitif dan mereka tidak boleh bertindak gegabah. Saat ini, keputusan hanya boleh diambil berdasarkan data yang akurat.
Setelah mendengar penjelasan itu, salah satu komandan menoleh ke arah Mayor Kang dan memintanya untuk memberi masukan. Mayor Kang menjelaskan bahwa mereka telah mengonfirmasi kehadiran anggota keluarga SW dalam pesawat tersebut. Ia tengah melakukan perjalanan karya wisata bersama 2 personel keamanannya. Jika situasi mulai memungkinkan untuk intervensi, keberadaan 2 pengawal itu bisa sangat membantu. Salah satu komandan lainnya tampak ragu. Mereka sudah mengetahui keberadaan anggota keluarga SW karena Presiden Shin sendiri yang menghubungi mereka secara langsung. Namun ia meragukan efektivitas 2 pengawal pribadi dalam situasi yang setingkat ini. Apalagi keduanya masih siswa SMA. Komandan lain mengangguk setuju. Meski reputasi tim keamanan SW memang luar biasa, insiden kali ini berada di level yang sangat berbeda. Namun Mayor Kang menjawab dengan tegas. Ia mengenal salah satu pengawal itu dengan sangat baik dan meyakinkan semua orang di ruangan bahwa anak itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Suasana ruangan mendadak hening, menyisakan keseriusan yang menggantung. Sementara itu, di dalam pesawat yang telah dibajak, para penumpang diliputi ketakutan. Yuna duduk gemetar, hatinya dipenuhi rasa bersalah, seolah kejadian itu terjadi karena dirinya. Jin menenangkannya, menjelaskan bahwa jika memang para pembajak mengincarnya, maka cara yang mereka tempuh terlalu beresiko dan tidak efisien. Tidak hanya menarik perhatian SW, tindakan seperti itu bisa mengundang reaksi internasional dan membuat mereka dikategorikan sebagai organisasi kriminal kelas dunia. Sekjo mengiyakan, mengingatkan Yuna agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Setelah cukup tenang, Yuna bertanya dengan suara kecil, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Jin menjawab, ia menduga para pembajak berencana membawa pesawat itu ke suatu tempat. Sekjo menatapnya, bertanya apakah dia benar-benar yakin pesawat itu sedang menuju ke lokasi tertentu. Jin mengangguk, lalu menjelaskan bahwa jika tujuannya adalah meledakkan pesawat, para pembajak hanya perlu 1 tim kecil saja. Namun kenyataannya pembajak ditempatkan di berbagai titik. Bahkan kemungkinan besar termasuk di kokpit. Ini menunjukkan bahwa ledakan bukan tujuan utama mereka. Pernyataan itu membuat Sekjo dan Yuna saling berpandangan, mulai menyadari arah pemikiran Jin. Jin melanjutkan, jika memang pesawat ini akan diledakkan, maka itu tidak akan dilakukan di udara, melainkan setelah mereka mendarat. Kemungkinan tujuan mereka pun tidak jauh, karena rute awal hanya menempuh waktu 4 jam. Dan bahan bakar di bandara biasanya diisi sesuai dengan jarak itu. Sekjo menatap Jin takjub. Ia sudah tahu bahwa Jin bukan remaja biasa, tetapi tetap saja sulit dipercaya bahwa dia bisa tetap tenang sambil menganalisis kemungkinan itu. Ia lalu teringat sesuatu. Di dalam kompartemen atas, ia menyimpan ponsel satelit untuk keadaan darurat. Ia segera memberitahu Jin. Jin mengalihkan pandangan ke atas, lalu ke arah penjaga di belakang. Kemudian berbisik, berkata bahwa ia akan menarik perhatian pembajak agar Sekjo punya kesempatan mengambil ponsel tersebut. Sekjo tampak ragu. Ia harus berdiri penuh untuk membuka kompartemen, dan itu bisa mengundang kecurigaan. Apa rencana Jin untuk mengalihkan perhatian mereka seorang diri? Tiba-tiba, mereka sama-sama teringat sesuatu. Tepat saat itu, Hyuk-jin, Jae-hyung, dan Yong-chan yang duduk di barisan lain melirik ke belakang. Sekjo dengan cepat memberi isyarat ke arah perutnya. Hyuk-jin bingung, khawatir pembajak akan mencurigai mereka. Namun Yong-chan langsung menangkap maksud Sekjo. Mereka harus membuat kegaduhan dengan pura-pura sakit perut. Jae-hyung dan Hyuk-jin menatap Yong-chan dengan heran.
Bagaimana bisa ia selalu cepat paham? Jin pun mengangkat tangan sambil menarik perhatian pramugari yang berada di bawah pengawasan pembajak. Sang pramugari segera mendekat, wajahnya gugup. Jin berkata bahwa ia harus ke toilet. Pramugari itu menoleh ke arah pembajak untuk meminta izin. Pada saat yang sama, Jae-hyung, Hyuk-jin, dan Yongshan serempak mengangkat tangan, mengklaim mereka juga ingin ke toilet. Situasi itu menciptakan kegaduhan yang besar. Jin segera bangkit, berkata bahwa ia akan pergi ke belakang dan mungkin akan agak lama. Ketiganya mengikuti dari belakang meskipun tampak ketakutan. Perhatian pembajak di depan tertuju sepenuhnya pada kelompok itu. Dengan tubuh Hyuk-jin yang tinggi, pandangannya ke arah belakang tertutupi. Jin terus melangkah perlahan. Saat hampir sampai ke ujung kabin, ia sengaja tersandung dan menjatuhkan diri sambil menarik tirai. Aksinya mengejutkan penjaga di belakang yang segera menodongkan pistol dan menyuruhnya berdiri. Saat perhatian penjaga itu teralihkan, Seo dengan cepat berdiri, membuka kompartemen atas dan mengambil ponsel satelit. Rencana mereka berhasil. Sesaat setelah kekacauan itu, Jin menghubungi SW. Asisten Go segera menerima panggilan dari nomor satelit yang telah mereka siapkan untuk Seo. Presdir Shin langsung serius, berharap mendengar laporan dari dalam pesawat. Jin melaporkan bahwa pesawat mereka telah dibajak dan tengah diarahkan ke suatu tempat. Namun sebelum ia menyelesaikan laporannya, pembajak menyadari salah satu kursi kosong dan segera melangkah untuk memeriksa. Jin tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar kokpit juga telah dikuasai. Ia memperkirakan jumlah pembajak sekitar 10 orang. Seo mengingatkan bahwa seseorang sedang mendekat. Jin melanjutkan bahwa pesawat belum sempat mengisi ulang bahan bakar dan para pembajak tampaknya memiliki senapan laras pendek serta mungkin mereka didukung oleh pihak luar. Tepat setelah mengatakan itu, panggilan terputus. Si pembajak tiba di kursi Jin, melihatnya meringis kesakitan, lalu berbalik tanpa menaruh curiga. Di kantor Menteri Pertahanan, rapat darurat kembali dimulai. Informasi dari panggilan pengawal SW di pesawat mengkonfirmasi bahwa pesawat dalam kondisi dibajak dan masih mengudara tanpa pengisian bahan bakar. Seorang mayor langsung berseru bahwa mereka harus segera mengidentifikasi semua bandara dalam jangkauan pesawat dari titik terakhir yang diketahui. Setelah destinasi dikonfirmasi, Mayor Kang akan ditunjuk untuk memimpin unit intersepsi. Beberapa waktu kemudian, pesawat yang dibajak itu akhirnya mendarat di sebuah markas militer asing. Setibanya di pangkalan militer asing, pesawat yang membawa Yuna dan para sandera lainnya langsung dijaga ketat. Tak lama setelah itu, Tabik Srendra, komandan pangkalan sekaligus tokoh militer berpengaruh dari Rajapura, mempublikasikan sebuah video ancaman. Dalam tayangan itu, ia dengan lantang menyatakan bahwa bersama rekan-rekannya, ia bertekad untuk membersihkan pemerintahan Rajapura yang korup. Namun, ia juga menegaskan bahwa perjuangan ini adalah urusan dalam negeri. Ia tidak akan mentolerir intervensi asing. Jika ada negara luar yang mencoba mencampuri konflik tersebut, mereka akan membunuh semua 225 sandera yang kini berada dalam tahanan. Dengan seringai penuh tantangan, Tabik bahkan menyatakan ingin melihat seberapa besar kekuatan negara-negara yang cukup berani untuk ikut campur. Video itu membuat ruang rapat militer Korea Selatan memanas. Jelas sekali, pesan ancaman itu ditujukan langsung kepada mereka. Seorang mayor yang berdiri di depan ruangan menjelaskan, pria dalam video adalah Tabik Srendra, anak dari Panglima Militer Rajapura, dan merupakan orang paling berpengaruh kedua setelah presiden. Pria itu dikenal agresif, kerap berselisih dengan pemerintahan pusat, dan sudah lama berada dalam pengawasan khusus karena sepak terjangnya yang mencurigakan.
Salah satu petinggi memotong penjelasan itu. Ia bertanya, apakah benar Tabik adalah dalang di balik perang saudara yang sedang berlangsung di Rajapura? Sang mayor mengangguk, menjelaskan bahwa Tabik memiliki otoritas penuh atas pasukan militer. Karena itulah, ia cukup percaya diri untuk melancarkan kudeta selama tidak ada intervensi dari luar. Ketika petinggi lainnya menanyakan apakah ancaman dalam video itu memang ditujukan kepada Korea Selatan secara khusus, mayor itu kembali mengiyakan. Mayoritas sandera adalah warga Korea. Tabik menuntut negara-negara lain untuk menarik diri dan menyerahkan konflik ini sepenuhnya kepada mereka. Sebagai gantinya, Tabik meminta pasokan senjata dan dana dalam jumlah besar untuk digunakan dalam perang saudara. Jika permintaan itu tidak dikabulkan dalam 24 jam, maka eksekusi para sandera akan dimulai satu persatu. Reaksi di ruangan itu beragam, tetapi semuanya dipenuhi kemarahan dan keterkejutan. Ancaman yang dilontarkan Tabik benar-benar gila. Mayor tersebut melanjutkan bahwa baru-baru ini Tabik diketahui terlibat dalam kasus korupsi besar. Kabarnya, para petinggi negara Rajapura telah membahas hukuman berat untuknya, bahkan mungkin hukuman mati. Salah satu pejabat di ruangan menduga bahwa kudeta dan perang saudara ini adalah langkah putus asa Tabik, upaya terakhir sebelum segalanya runtuh. Seorang jenderal lalu bertanya tentang posisi Mayor Kang Hamchan. Sang mayor menjawab bahwa Mayor Kang dan unitnya saat ini sedang menyusup ke garis pantai Rajapura. Namun karena negara itu sedang terjebak dalam kekacauan perang saudara dan karena mereka harus berhadapan langsung dengan militer reguler, pemerintah setempat hanya bisa memberikan bantuan terbatas. Untuk saat ini, Mayor Kang diperintahkan menunggu instruksi selanjutnya. Sementara itu, di dalam pesawat yang kini menjadi tempat penyanderaan, puluhan prajurit bersenjata lengkap berjaga di luar. Ketegangan di dalam pesawat sangat terasa. Para penumpang tampak ketakutan dan bingung, bertanya-tanya sampai kapan mereka harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Suasana mendadak sunyi ketika pembajak wanita menghantam dinding dan menyuruh mereka diam. Tak ada yang berani bersuara lagi. Yuna memandangi keadaan di luar melalui jendela kecil, lalu berbisik kepada Jin, menyarankan untuk menggunakan telepon satelit agar mereka bisa melaporkan situasi. Sejak tiba di tempat itu, ia memperhatikan bahwa penjagaan di luar pesawat begitu ketat, namun hanya satu penjaga yang berada di dalam. Jin menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa penggunaan telepon satelit sangat beresiko. Para pembajak pasti memiliki alat pelacak sinyal. Terlebih, mereka tampak seperti pasukan militer terlatih. Jika sinyal telepon terdeteksi, mereka pasti akan mencari sumbernya. Dan begitu ketahuan, pasti akan ada seseorang yang dijadikan sebagai contoh. Yuna terdiam, situasinya benar-benar buruk. Tak lama kemudian, Sekjo kembali dan duduk dengan wajah tegang. Ia membawa kabar buruk. Saat pergi ke toilet, ia sempat mendengar percakapan lewat radio salah satu pembajak. Ternyata mereka memang telah mengirimkan permintaan kepada militer Korea. Jika permintaan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 24 jam, mereka akan mulai membunuh sandera. Wajah Jin berubah serius. Ia melirik jam tangannya dan menghitung-hitung. Jika permintaan itu dikirim sesaat setelah mereka tiba, maka waktu yang tersisa kini kurang dari 20 jam. Sekjo mengangguk, memastikan perhitungannya. Lalu ia bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Jin tidak langsung menjawab. Ia menutup mata dan bersandar, mengatakan bahwa ia perlu tidur sebentar. Mungkin mereka harus bergerak nanti. Sikapnya membuat Yuna dan Sekjo semakin khawatir. Malam pun tiba. Pesawat masih disorot lampu-lampu kendaraan militer dan dijaga ketat. Beberapa penumpang mulai tertidur karena kelelahan. Jin akhirnya terbangun.
Yuna dan Sekju hanya bisa saling pandang, heran bagaimana Jin bisa tertidur dalam situasi seperti ini. Yuna bertanya pelan, apakah Jin memang sengaja menunggu malam tiba? Jin menjawab tenang, sebagian benar. Ia meyakini bahwa negara mereka sudah mengetahui lokasi mereka sekarang. Kemungkinan besar pasukan penyelamat sudah berada di sekitar area ini. Dan dalam situasi seperti ini, ketika rutinitas penjagaan terus berulang, kewaspadaan para penjaga perlahan pasti melemah. Sembari berbicara, Jin mengangkat tangan memberi isyarat ingin ke toilet. Setelah diberi izin, ia bangkit dan berjalan ke arah tirai depan. Tiba di sana, ia segera membuat keributan kecil. Si pembajak merasa terganggu dan mendekat untuk memeriksa. Jin beralasan bahwa pintu toilet macet. Penjaga itu mendengus dan mengeceknya. Tanpa sadar membelakangi Jin. Dalam sekejap, Jin menyerang dari belakang, menjatuhkannya tanpa suara, lalu menyeret tubuhnya ke dalam toilet. Tak lama kemudian, Jin menuju bagian belakang pesawat. Di sana ia mengulang taktik yang sama, membuat sedikit keributan. Seorang penjaga muncul, bertanya mengapa ia berada di kabin belakang. Jin dengan cepat beralasan tentang pintu toilet yang macet. Penjaga itu kebingungan, merasa ada yang aneh. Namun sebelum sempat bereaksi, Jin dengan cekatan merebut pistolnya, menghantam kepalanya, lalu menyeret tubuhnya ke dalam toilet kedua. Setelah memastikan situasi aman, ia mengunci pintu dan berjalan menjauh, menyembunyikan pistol di balik tubuhnya. Di bukit, tak jauh dari pangkalan militer, seorang sniper diam-diam mengamati pergerakan di sekitar pesawat. Melalui saluran radio, seseorang menanyakan kondisi di sana. Tanpa mengalihkan bidikannya, 016 menjawab tenang, masih sepi, mereka belum terlambat. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.